Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk kita boleh mendengar suara Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan karunia Tuhan yang sungguh ajaib, yang sungguh dahsyat, luar biasa Tuhan, yang boleh kami terima daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, melalui perkenanan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dengan firman-Mu ya Tuhan. Betapa kami rindu Tuhan untuk senantiasa boleh mendengar suara Engkau melalui pemberitaan firman Tuhan ini ya Bapa. Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang melayakkan kami, Engkau menguduskan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan yang rindu untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Berkati telinga kami, pikiran, hati kami Tuhan, supaya kami boleh memiliki tanah hati yang lemah lembut ya Bapa. Sehingga setiap benih firman Tuhan kami boleh terima dengan penuh sukacita, dan boleh firman-Mu boleh bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah-buah lebat. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya Tuhan juga mengurapi dan memberkati hamba-Mu. Katakan Tuhan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus mengurapi kami semuanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saya akan mengulang sekali lagi. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang kelayakan atau layak bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendapat pengakuan kelayakan. Ya, kelayakan itu tentu menjadi satu keinginan setiap orang. Ya, pengakuan kelayakan itu diinginkan oleh setiap orang. Berbicara tentang kelayakan, arti layak itu adalah wajar, patut, ya, patut, pantas, ya. Jadi orang yang dikatakan layak bagi Tuhan adalah orang yang layak bagi Tuhan, orang yang patut, ya, patut atau pantas bagi Tuhan, yang bersama-sama Tuhan. Ya, saya katakan layak bagi Tuhan adalah, ya, dikatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak. Artinya di sini orang-orang yang layak, ya, untuk bisa bersama Tuhan, layak bagi Tuhan adalah mereka yang memikul salib, ya. Bahkan di ayat atau Injil yang lain dikatakan barang siapa tidak menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak.
Jadi barang siapa yang mengikut aku, mereka harus menyangkal diri dan pikul salib baru mengikut aku. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi menyandang kelayakan itu tentu keinginan kita setiap orang di bidang apapun, dimanapun, ya. Ketika seseorang ingin, misalkan ingin masuk dalam sebuah perusahaan, ya, melamar pekerjaan untuk bisa diterima layak menjadi pegawai, nah, itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, ya, kriteria-kriteria tertentu yang sudah ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Dan demikianlah Tuhan ketika Dia memberikan kelayakan orang yang layak bersama Tuhan, orang yang layak, ya, menjadi pengikut Kristus, dialah orang yang memikul salibnya, dialah orang yang menyangkal dirinya. Tentu kalau kita berbicara syarat-syarat yang Tuhan berikan, Yesus berikan, yaitu kepada murid-muridnya pada waktu Dia berbicara kepada murid-muridnya, ya, yaitu mengajar kepada murid-muridnya bahwa syarat-syarat untuk menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Bahkan di Injil Matius pasal 16, ya, itu dikatakan Dia menyampaikan, memberitahukan tentang bagaimana penderitaan Yesus sebagai anak manusia yang harus melakukan kehendak Bapa, yaitu dikatakan bahwa anak manusia harus mati, ya, akan serahkan nyawanya. Demikian dikatakan bahwa syarat untuk mengikut Yesus yang memenuhi standar kelayakan, yaitu mereka yang memenuhi syarat-syarat yang Yesus berikan, ya, Tuhan berikan, ya. Standar kelayakan itu adalah setiap orang, ya, mereka yang memenuhi syarat-syarat, ya, diberikan di dalam Lukas, ya, dikatakan Lukas 9 atau Matius 16, ya, kalau kita itu bunyinya sama. Saya ambil di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-23, ya. Katanya kepada mereka semua orang, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini dikatakan menyangkal dirinya, ya. Itu bagi manusia, ya, bagi manusia itu berat sekali, ya. Namun ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan memberikan standar kelayakan itu, Yesus sendiri memberikan tanda kepada muridnya, ya, itu tentu Dia tahu kapasitas, Dia tahu sekali bahwa setiap kita mampu, ya, bahwa setiap kita akan dimampukan, ya, kita bisa menyandang kata layak, menerima pengakuan layak dari Tuhan, agar kita layak bersama Tuhan, layak bagi Tuhan, dapat perkenanan Tuhan. Penting di sini kita itu layak bagi Tuhan, diperkenankan Tuhan, ya, itu kita akan dimampukan oleh Tuhan, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, di sini kalau kita tadi kembali kepada pembacaan, ya, pembacaan kita dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-30 tadi tentang kelayakan, kalau kita baca ayat-ayat yang di atas, ya, kita akan baca di dalam 37
Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ya. Ini merupakan penyangkalan diri. Ya. Ini merupakan penyangkalan diri bahwa kita tidak boleh mengasihi ketika kita mengikut Yesus, bahwa kita tidak boleh mengasihi siapapun ya, yang ada di dalam keluarga kita, yang ada hubungan ya dengan kita ya, sekalipun ada hubungan keluarga, hubungan darah itu, kita tidak boleh mengasihi mereka melebihi kasih kita kepada Tuhan. Ini yang dikatakan penyangkalan diri, bahwa kita tidak boleh hidup ya mengasihi apapun yang ada di dunia ini, sekalipun itu keluarga kita, melebihi kasih kita kepada Tuhan Allah yang telah menjadikan kita, Allah yang telah memilih kita. Oleh karena kasih karunia, Bapak Ibu, kita semua boleh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih karunia Allah, kita boleh diselamatkan melalui iman percaya yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Tuhan telah memilih kita, ya, untuk kita menjadi pengikut Kristus. Namun Tuhan juga masih memberikan syarat-syarat dalam hal mengikut Yesus. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, mempercaya Kristus, hidup kita harus mengikuti standar-standar Kristus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan bahwa mereka yang hidup tinggal di dalam firman-Nya, bahwa ia wajib hidup seperti Yesus Kristus hidup. Bagaimana hidup kita? Harus memiliki kehidupan Kristus. Hidup kita harus seperti hidup Kristus. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kita berkata bahwa Tuhan telah memilih kita, namun Tuhan kau memberatkan kita. Ya. Mungkin sepertinya Tuhan memberikan beban bagi kita. Bukan Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi Tuhan memberikan satu status ya, bahwa status kita ini adalah orang-orang kerajaan Allah. Hidup kita harus berbeda ya. Kita memiliki nilai yang berbeda dengan dunia ini. Oleh sebab itu, untuk memiliki standar kualitas yang baik, orang-orang kerajaan Allah, hidup kita harus berbeda ya. Sebagai orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan, hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Hidup kita harus ada penundukan kepada Tuhan. Hidup kita harus mengasihi Tuhan sepenuhnya. Kalau kita memenuhi hukum Taurat, bahwa kita harus isi hukum Taurat, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan jiwamu, akal budimu. Itu hukum yang terutama. Dan tentunya sampai saat ini hukum itu tetap berlaku, bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati. Ya. Bahwa kita harus mengasihi Tuhan melebihi apapun juga. Makanya dikatakan di ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dan ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang isi rumahnya. Ini penyangkalan diri. Ini salib ya, buat kita sebagai manusia. Tidak mudah ya Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan, ketika kita harus memilih mana yang harus kita utamakan, kepentingan Tuhan atau kepentingan keluarga kita,
atau kepentingan diri kita. Itu jika kita mencintai keluarga kita, maka kita akan memilih ya, memenuhi kepentingan keluarga kita ya. Tetapi dikatakan dikatakan barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak. Nah, Bapak Ibu, ini sungguh-sungguh menyakitkan hati kita ya, ketika kita tidak bisa mungkin diperhadapkan harus memilih sebagai hamba Tuhan ya, sebagai hamba Tuhan nih, bahwa tidak mudah untuk hidup dengan pilihan-pilihan itu. Di sisi lain bahwa saya harus memperhatikan, mengasihi keluarga, tapi saya harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Tentu ini tidak mudah. Namun di sini saya diyakinkan oleh Tuhan, diyakinkan oleh firman Tuhan bahwa saya mampu. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus menolong saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, standar yang Tuhan berikan itu sepertinya berat, susah dilakukan. Namun ketika kita mau ya mengikuti jalan-jalan Tuhan, dan Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Ketika Dia memberikan standar-standar kelayakan untuk kita lakukan, Tuhan tidak hanya berbicara atau memerintah, namun Tuhan memberikan cara-cara bagaimana kita bisa layak bagi Tuhan, bagaimana kita bisa memenuhi syarat-syarat itu ketika kita mau meminta pertolongan. Kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, Allah yang setia, dan Dia telah memberikan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, Roh penolong yang akan memampukan kita untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Rela kita berkorban untuk apapun, untuk Tuhan ya, untuk pekerjaan Tuhan. Karena saya menyadari bahwa segala sesuatu yang saya terima adalah datangnya daripada Tuhan ya. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang telah dipilih, patut kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Jangan ada lagi kita penyesalan atau rasa berat hati ketika kita tidak bisa bebas seperti orang-orang lain ya. Ketika kita harus hari Minggu kita beribadah, mungkin orang-orang di luar sana sedang berjalan-jalan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Namun itu tidak berat jikalau kita mengasihi Tuhan, jikalau kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan ya. Tuhan itu terlalu baik, bahwa Tuhan menciptakan kita, telah menyediakan sarana-sarana yang kita perlukan. Sebelum kita diciptakan, Tuhan telah menciptakan alam semesta ini. Tuhan menyediakan langit dan bumi ini. Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, segala apa yang diperlukan manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan dimampukan, kita akan bisa menerima pengakuan daripada Tuhan bahwa Engkau layak bagiku, Engkau layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Jikalau kita mengasihi Tuhan, jikalau kita memiliki iman percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, jika kita percaya kepada setiap kebenaran firman-Nya ya, kita akan dimampukan asal kita mau dengan kasih memberi diri kita untuk senantiasa boleh dibentuk oleh firman Tuhan, untuk senantiasa boleh mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan, dan kita boleh belajar untuk melakukan. Biarlah kita mau senantiasa memohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya untuk kita dimampukan setiap hari. Dikatakan memikul salib, menyangkal diri setiap hari Bapak Ibu. Kalau kita cuma setengah-setengah, maka kita akan gagal, maka kita tidak akan disebut sebagai orang yang layak bagi Tuhan.
Ya, ada banyak orang-orang yang setengah-setengah dalam hal mengikuti Yesus, hanya mau mujizat-mujizatnya saja. Hanya mau ketika dia sakit disembuhkan, lalu dia percaya. Ketika Tuhan tidak menjawab, ketika terjadi sesuatu persoalan, Tuhan tidak mendengar doa kita, kita menjadi kecewa. Nah, Bapak Ibu, terkadang Tuhan mengizinkan penderitaan. Terkadang kita harus pikul salib. Ya, harus pikul salib. Dikatakan, barang siapa mengikut aku harus menyangkal diri, pikul salib. Itu sudah dikatakan. Bukan berarti Tuhan memilih kita untuk selalu menderita, bukan. Untuk menjadi orang yang miskin atau orang menderita sakit-sakitan, tidak. Bahwa kita diciptakan untuk Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Tentu kalau kita diciptakan jadi orang yang susah, diciptakan orang yang menderita, bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan? Bagaimana kita bisa melayani pekerjaan Tuhan? Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, di sini penyangkalan diri bahwa kita tidak lagi menginginkan keinginan daging kita. Ya, bahwa penyangkalan diri bahwa kita tidak lagi mementingkan hak-hak kita, tidak mengutamakan, tidak menganggap penting hak-hak kita, hak yang harus kita terima. Oleh sebab itu dalam hal mengikut Yesus tidak perlu kita menuntut hak-hak kita. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti seorang bapak kepada anaknya, dia akan memberikan, dia akan menyediakan segala apa yang diperlukan. Dia Allah yang mengerti, dia tahu setiap pribadi-pribadi yang diciptakannya. Ya, setiap anak-anak, orang tua akan mengerti segala apa yang diperlukan anak-anak tanpa meminta sekalipun. Ya, tanpa meminta sekalipun orang tua akan mengerti. Firman Tuhan katakan tidak ada seorang bapak akan memberikan ular kepada anak yang minta roti, atau memberikan ular kepada yang minta ikan, atau memberikan batu yang minta roti. Tentu jika orang tua yang di bumi ini bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, tentu Allah kita, Bapa kita di surga lebih daripada itu. Dia lebih mengasihi kita daripada. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mengatakan, jika engkau layak, engkau harus berani meninggalkan orang tua. Bukan berarti ditinggalkan demikian. Artinya mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Ya, jangan mengasihi orang tua lalu tidak mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan. Jika orang mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi orang tua. Jika dia mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi anak-anak, keluarga mereka. Ya, tetapi ada banyak orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang tidak mengasihi Tuhan. Ya, suami-suami yang tidak mengasihi Tuhan, ada orang yang takut akan Tuhan. Ada banyak keluarga yang tidak berbahagia. Ada banyak keluarga-keluarga yang tidak diberkati Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena tidak mengasihi Tuhan. Jika orang tua, suami, istri, ya, mengasihi Tuhan, hidup dalam penyangkalan diri, hidup dalam penyalipan, ya, saya kira keluarga-keluarga pasti berbahagia. Ya. Demikian juga anak-anak. Anak-anak juga harus belajar mengasihi Tuhan melebihi apapun. Ya. Jika engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau juga akan mengasihi orang tua. Namun kasih Tuhan harus yang terutama. Kita harus mengasihi, mengutamakan Tuhan. Ya, dalam hal apapun, mengasihi Tuhan sebagai orang yang percaya. Ya, kita diselamatkan oleh karena iman percaya. Namun iman percaya ini yang bagaimana? Iman percaya yang disertai dengan tindakan. Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau cuma dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, namun tidak percaya di dalam hati, ini hanya sebentar. Bahkan banyak orang-orang yang murtad, banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan tidak kehendaki.
Nah, diingatkan kembali bahwa saudara dan saya akan mengalami penderitaan penyalipan, ya, oleh karena Kristus. Oleh karena apa? Karena saudara dan saya itu adalah milik Tuhan. Karena saudara dan saya itu bukan berasal dari dunia. Jika saudara dibenci, ya, oleh karena Kristus, ini namanya ya, mengalami penyalipan. Jika saudara dibenci oleh teman-teman, oleh karena saudara percaya kepada Kristus di lingkungan pekerjaan, dibenci oleh karena saudara tidak mengikuti cara-cara dunia, diajak kompromi untuk melakukan satu perbuatan yang tidak baik, korupsi misalkan, mencuri misalkan, ya. Dan saudara di situ dibenci, ini salib. Bapak Ibu, saudara tidak melawan ketika disakiti, saudara tidak bisa melawan, ya, ketika saudara dihina. Saudara tetap menjadi pribadi yang mengasihi, bahkan mengampuni mereka. Ini adalah penyangkalan diri. Kalau ada orang yang mengaku Kristen, mengaku Kristus, masih hidup di dalam daging, tidak dalam penguasaan diri, sebentar marah, ini belum disakiti orang, ya, dalam kehidupan dalam sehari-hari, dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak yang memiliki karakter-karakter sebentar marah, nggak sabaran. Nah, ini nggak layak bagi Tuhan. Saya katakan tidak layak. Roh Kudus diberikan untuk menolong kita menjadi pribadi Kristus yang mengasihi, memiliki pengertian, perasaan yang baik. Ya, oleh sebab itu orang-orang yang memiliki kelayakan standar hidupnya seperti Yesus hidup. Filipi 2, di dalam Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan, ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi kehidupan seorang yang percaya, kita bisa mampu, ya, memenuhi persyaratan Yesus sebagai murid Tuhan, pengikut Tuhan, untuk bisa memikul salib, menyangkal diri, yaitu jika kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, ya. Teladan Kristus yang patut kita teladani, yaitu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, sebagai milik Allah, tidak, ya, mengambil rupa Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, ya, walaupun Yesus adalah Allah sendiri, ya, tapi dia tidak menganggap, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tidak memakai haknya, ya, memiliki haknya, tidak dipertahankan. Dia tidak membalas ketika dia harus diludahi, menderita, dipukul, dicambuk, menderita, karena rela mengasihi saudara dan saya. Dia rela memberikan dirinya, harus menanggung dosa saudara dan saya, karena dosa saudara dan saya bisa dihapuskan melalui kematian Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara, tentu syarat yang diberikan oleh Yesus itu tidak seberat apa yang telah dialami oleh Yesus Kristus, ya. Namun Tuhan dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus, Roh penolong yang akan mengajar, memimpin, menginsafkan. Kita akan disadarkan senantiasa, diingatkan senantiasa oleh kebenaran firman-Nya seperti hari ini. Tentu kita harus memberi diri, memberikan hati yang lemah lembut,
supaya firman Tuhan itu bisa masuk. Tapi dengan kekerasan hati, maka kita akan memutuskan hal-hal yang salah. Kita akan meninggalkan Tuhan. Kita akan menyakiti Tuhan. Seperti dalam satu keluarga yang saling menyakiti satu dengan yang lain. Anak-anak menyakiti hati orang tua. Suami menyakiti hati istri, istri menyakiti hati suami. Tetapi ketika kita memenuhi standar Tuhan untuk senantiasa dalam hal mengikut Yesus, yaitu menyangkal diri, memikul salib, saya kira setiap kita, orang-orang yang ada di tempat di sekeliling kita akan keberkatan melalui kehadiran kita, seperti kehadiran Kristus telah menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, firman Tuhan tidak sulit untuk kita lakukan ketika kita mau memberi hati, ya, kita untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Lembutkan hati kita, jangan mengeraskan hati, ya. Jangan lagi kita menuruti hawa nafsu daging kita. Kita tidak akan bisa menerima kelayakan itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari, dan mengikuti setiap hari sampai Tuhan Yesus manggil kita setia sampai mati, seperti Yesus setia sampai mati. Maka ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita yang setia mengiring Yesus. Ya, kita dipilih untuk pergi menghasilkan buah, dipilih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di mana Tuhan boleh berbicara bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami akan dilayakkan oleh Tuhan. Kami boleh memenuhi standar Tuhan. Kami boleh dimampukan untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia melalui karya Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami. Mari Tuhan tolong kami supaya kami boleh dengan senantiasa memiliki hati yang lemah lembut setiap hari untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah firman yang berkuasa, yang menyelamatkan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang Tuhan perkatakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkaulah pemilik kehidupan kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami, ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan. Kami layak Tuhan untuk kami boleh menerima janji-janji daripada firman-Mu, ya Bapa. Berkat-berkat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kasih-Mu, ya Bapa. Dalam pimpinan dan perlindungan-Mu, ya Bapa surgawi. Mari Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang setia sampai akhir, ya Bapa surgawi. Sampai Engkau datang untuk menjemput kami, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati Tuhan umat-Mu yang saat ini datang Tuhan. Mereka sudah mendengar firman-Mu, mereka butuh pertolongan Engkau Tuhan. Mari Tuhan tolong umat-Mu, ya Bapa. Mereka dalam kesesakan, dalam tekanan, dalam pergumulan yang berat, dalam rumah tangga, dalam pernikahan mereka, ya Tuhan. Mari Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, ya Bapa surgawi. Tuhan berkati setiap rumah tangga. Tuhan berkati setiap pernikahan.
Tuhan berkati setiap pribadi-pribadi yang ada dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai istri, sebagai ibu, anak-anak, menantu, orang tua, mertua, Tuhan, oma, opa. Tuhan tolong setiap kami, supaya kami boleh menjadi garam terang ya Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami menjadi berkat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami, di lingkungan masyarakat, pekerjaan kami, sekolah Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi dampak, kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa Surgawi, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Jika hari ini ada yang sakit Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang berkuasa menjamah umat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman percaya kami kepada Tuhan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, yang saat ini Tuhan susah, Tuhan tolong, Tuhan berikan penghiburan. Yang putus pengharapan, kuatkan, teguhkan kembali ya Tuhan. Kiranya saudara-saudara kami boleh memiliki pengharapan yang penuh, percaya sungguh-sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang sanggup menyediakan segala yang diperlukan oleh umat-Mu. Engkau yang sanggup memberkati umat-Mu, mencukupkan segala sesuatunya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pekerjaan para suami, anak-anak kami ya Bapa. Berkati Tuhan istri juga yang mungkin menopang dalam pekerjaan mereka. Berkati pendidikan anak-anak kami, Tuhan tolong mampukan anak-anak kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak, menyelesaikan pendidikannya dengan baik ya Bapa, yang mempersiapkan diri untuk masuk dalam ujian akhir. Tuhan juga tolong memberikan kesehatan, hikmat, kepandaian, kecerdasan, supaya Tuhan boleh menyelesaikan ujiannya dengan baik, sehingga boleh menghasilkan nilai yang baik ya Bapa Surgawi, sehingga anak-anak kami boleh menjadi penghiburan bagi orang tua. Anak-anak kami tidak sekedar pandai, tapi dia penuh hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan. Takut akan Tuhan ada pada anak-anak kami, pada orang tua ya Bapa Surgawi. Yakin dan percaya berkat Tuhan boleh tercurah ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak kami yang masih dalam usia batita, Tuhan juga berkati, Tuhan pertumbuhan, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupkan. Sucikan dan kuduskan Tuhan setiap apa yang kami makan, minum, pakai Tuhan. Dikuduskan Tuhan, bungkus tubuh jiwa roh kami Tuhan dengan kuasa darah Kristus. Segala bentuk penyakit, kuasa-kuasa roh-roh jahat, virus-virus apapun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam boleh menjauh daripada kami ya Bapa. Tuhan lindungi keluarga-keluarga kami ya Bapa. Berkati pekerjaan-Mu di mana nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Tempat kami boleh beribadah ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Bapa Surgawi. Rencana untuk persiapan kami untuk merayakan Paskah, kami Tuhan serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Kiranya kami boleh Tuhan merayakan Paskah dengan penuh sukacita ya Bapa, karena Engkau telah mengasihi kami ya Bapa. Ajarkan kami untuk juga boleh mengasihi Tuhan, dengan cara kami boleh mengingat akan kasih, akan karya-Mu Tuhan bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, segala apapun yang kami rindukan bagi pelayan pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap program-program gereja yang ada, yang sudah direncanakan Tuhan, saat ini sedang dijalankan ya Tuhan. Berkati organisasi kami, yang melalui organisasi kami nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Injil Tuhan boleh diberitakan ya Bapa. Berkati bangsa negeri kami Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil, para menteri dan staf-stafnya, lembaga tertinggi-tinggi negara, para aparat keamanan yang berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati mereka, mampukan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, untuk mengatur pemerintahan ini Tuhan, sehingga boleh tercipta keamanan, ketentraman dan kesejahteraan bagi
bangsa negeri kami. Berkati bangsa kami Tuhan dengan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan, berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Jauhkanlah kiranya Tuhan daripada negeri kami Tuhan, dari kekacauan, dari malapetaka, dari bencana-bencana alam ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan apa yang boleh kami perbuat ya Tuhan. Setiap persembahan-persembahan yang boleh kami kumpulkan, Tuhan kiranya memberkati ya Bapa. Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan memberikan berkat bagi kami semua yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Engkau yang telah mendengar firman Tuhan, yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Diberkatilah rumah tanggamu, anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang engkau buat menjadi berhasil, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkati hidupmu supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus-Nya menyertai engkau dan saya dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sekaliannya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.